Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, pemuda, anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan dalam hidupnya. Sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan dari hari ke hari dan menghayati itu semua sebagai berkat Tuhan. Jumpa kembali dalam kerinduan sebagai satu keluarga Allah untuk bersama-sama bergandeng tangan di tengah kesulitan-kesulitan pandemi COVID yang masih harus kita jalani. Kita akan tunduk di hadapan firman-Nya hari ini. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 24 Agustus 2021. Dan pada edisi kali ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai ayatnya yang ke-104. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Engkau Allah yang mengasihi kami dan menyatakan kasih-Mu melalui karya penebusan dalam Yesus Kristus. Layaklah kami juga Tuhan. Terus Engkau tuntun untuk belajar, untuk memperjuangkan kasih kepadamu. Biarlah Tuhan, doa kami senantiasa berisi penyembahan kepadamu. Menyembah Allah yang satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup sampai hari ini. Pada saat ini Tuhan, dalam perjumpaan yang indah dan bukan satu kebetulan ini, kami rindu Tuhan membimbing kami. Kami rindu Tuhan menyatakan kehendak-Mu, Tuhan menyatakan isi hati-Mu, untuk kami belajar mendengarnya dan mentaatinya melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami mempersiapkan hati dan pikiran dan seluruh jiwa kami, agar seutuhnya semuanya berfokus kepadamu pada sejenak yang akan kami lalui hari ini. Tuhan, tuntun kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 104. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Terpuji firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan satu topik yang khusus berdasarkan perikop yang kita baca, yaitu penikmat firman-Nya. Penikmat firman-Nya. To umperasai kadanna. Bapak, Ibu, pemuda dan anak-anak yang sungguh menikmati kasih Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Belakangan ini, di kota-kota bermunculan kedai-kedai kopi. Bahkan juga di kampung-kampung ya. Kedai kopi menjadi tempat nongkrong yang dicari-cari para penikmat kopi primadona. Rupanya, bagi para penikmat kopi, seruput kopi adalah momen yang penuh kenikmatan. Seruput kopi disertai bunyi lalu masuk mulut dan menyentuh langit-langit, disitulah puncak kenikmatan. Saudaraku, pemazmur menjadi penikmat firman Tuhan, sehingga diungkapkan dengan kalimat, betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku.
ayat 103. Pemazmur mampu merasakan bahwa janji Tuhan itu manis adanya. Karena didasari oleh kecintaannya kepada firman Tuhan, ayat 97. Rasa cinta itulah yang membuatnya selalu bergaul dengan firman-Nya. Pemazmur menjadi penikmat firman-Nya, sehingga ia menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan mampu mengontrol dirinya. Ayat 98-102 kita bisa membacanya. Saudaraku, mungkin saat ini saudara dan saya juga tergolong penikmat sesuatu. Mungkin termaksud penikmat kopi seperti cerita di awal, atau penikmat hal yang lain. Disebut penikmat karena punya perhatian besar ke situ. Entah berapa banyak waktu, pikiran, tenaga, bahkan dana yang habis karena kenikmatan tersebut. Semua itu tidak masalah sejauh membawa pengaruh yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang di sekitar. Namun, yang tak kalah penting dan yang terpenting ialah menjadi penikmat firman Tuhan. Yang ditandai dengan kemampuan menikmati firman-Nya setiap saat. Jadilah penghayat dan penikmat firman Tuhan, dan rasakanlah bagaimana firman Tuhan itu memberi pengaruh dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari pemazmur yang mencintai firman-Mu begitu rupa, sehingga dia menikmati saat-saat dia berada dekat dan bergaul dengan firman-Mu. Tuhan, kami tidak mampu menjadi seperti itu, tapi kami rindu Tuhan. Kalau pemazmur yang adalah manusia biasa, diberi kesempatan untuk mengalami hal itu menjadi penikmat firman-Mu. Dan dia mengalami banyak pembaharuan perubahan dalam hidupnya, dipengaruhi oleh firman-Mu. Maka, apa bedanya dengan kami Tuhan? Berikanlah kesempatan kepada kami untuk mengalami seperti apa yang dialami pemazmur. Karuniakanlah juga kepada kami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu yang terus tumbuh dan bertambah-tambah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Firman-Mu menjadi yang terpenting dalam hidup kami. Sebab firman-Mu adalah pedoman dan pelita. Firman-Mu adalah dasar kehidupan kami. Firman-Mu yang telah menjadi daging adalah Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Firman-Mu yang menciptakan kami. Firman-Mu lah yang mengubahkan dan mempertobatkan kami. Tuhan, betapa banyak manfaat firman-Mu, melebihi apapun yang kami anggap berharga selama ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur. Karena hati kami diterangi kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh menyingkapkan rahasianya. Rahasia yang paling penting. Izinkanlah kami menjadikan firman-Mu milik pusaka dalam hidup kami. Sehingga seluruh kepahitan-kepahitan kami boleh disingkirkan oleh kuasa terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tetap mengingat keadaan dunia dan bangsa kami. Pemimpin kami yang terus berjuang untuk proses pemulihan. Gereja kami, daerah kami, lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya karena pandemi COVID ini. Kami tetap menyerukan permohonan pertolongan kami mau bergantung kepadamu. Tuhan, teruslah terlibatlah, teruslah campur tangan untuk keadaan kami yang sungguh-sungguh memperhatikan ini. Biarlah Tuhan, jika pandemi ini masih akan lama, kami diberi kekuatan kemampuan untuk menjalaninya dengan terus pengharapan kepadamu, karena menyadari bahwa cinta-Mu besar. Sehingga kami menemukan cinta itu melalui kedekatan kami dengan-Mu, oleh firman yang kami baca setiap saat, dan kami rindukan, kami haus, kami lapar akan Dia. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah kami, dan teruslah menggendong kami dalam kehidupan kami, di tengah keprihatinan yang masih kami harus rasakan dan jalani sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sumber pertolongan kami,
sumber kemurahan kebaikan kami, dan sumber kekuatan dan kesehatan kami. Inilah kami yang datang kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami dalam nama Yesus, yang sungguh mengasihi dan mencintai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.